Kena serangan jantung. Ya, saya hampir mati. Hampir mati kena serangan jantung 2 tahun yang lalu. Dan kalau hari ini masih bisa bikin video, masih hidup, itu tentu anugerah dan mujizat. Nah, kali ini saya coba cerita ya, proses atau terjadinya peristiwa itu di mana saya kena serangan jantung. Jadi 2 tahun yang lalu saya punya seorang kenalan dari Facebook yang anaknya ingin belajar musik. Jadilah saya berkunjung ke rumahnya untuk melihat bagaimana keadaannya atau apa yang bisa dibicarakan yang berkaitan tentang musik ini. Jadi sesampainya di sana, tidak lama saya langsung merasa pusing. Tiba-tiba seperti hilang lah begitu ya, pusing, ya apalah namanya, mungkin pingsan bisa, atau tiba-tiba merasa hilang lah. Akhirnya saya jatuh, tapi jatuhnya untung bukan jatuh ya, terduduk begitulah. Dan saya bilang ke istri saya rasanya pusing nih sebentar di luar. Lalu saya terduduk. Lalu si teman saya itu somehow, entah bagaimana, dia seperti mengerti sesuatu dan dia tidak panik. Tetapi istri saya mulai panik. Saya juga mulai panik ya. Kenapa panik? Karena setelah saya merasa pusing dan terduduk, itu saya hampir tidak bisa ngomong. Kenapa? Rasanya tidak ada kekuatan untuk ngomong. Badan saya mulai membiru, dingin gitu ya. Tapi lama-lama selagi saya terduduk dan sudah nggak bisa ngapa-ngapain itu, saya pikir kayaknya saya kena serangan jantung. Tapi ya ngomong gimana, udah lemes banget gitu ya. Nggak mungkin lagi cerita saya serangan jantung atau apa gitu. Istri saya panik, anak saya panik, sampai anak saya yang paling kecil umur 6 tahun bilang, "Pak, jangan mati dulu ya, kami masih kecil-kecil." Ya terharu juga sih anak segitu tahu ya, kalau papanya sedang ada dalam masalah berat dan mereka bisa kena gitu. Tapi luar biasanya, teman saya ini tidak panik. Dia minta saya untuk dipukul-pukul dada, dan jadi istri saya pukul-pukul dada saya sebelah kiri. Lalu dia mulai urut-urut atau pencet-pencet ujung jari kaki saya kedua-duanya. Luar biasanya berapa? Sekitar 4,5 sampai 5 jam saya diurut, dan sama sekali dia tidak panik gitu. Dia tidak bilang, "Ayo ke dokter bu, aduh si bapak mah luar biasa, aduh kena ini, gawat, panggil ambulans, apa, hubungi rumah sakit." Enggak. Dia tenang bu, malah ya itu dipukul-pukul itu. Istri saya disuruh tepuk-tepuk dada, dan ya istri saya panik lah, namanya juga istri yang sayang ya, suaminya ya, panik. Tapi hebatnya si bapak itu tenang, dan setelah dipukul-pukul demikian, tadinya badan saya sudah sempat dingin dan membiru, ya sudah seperti orang mau mati lah. Dan saya memang merasakan begitu ya. Setelah sekitar jam 10 malam, ya kejadiannya jam 5 sore ya, sekitar jam 10 malam, badan saya mulai menghangat. Akhirnya saya mulai bisa berbicara. Saya bilang kayaknya ya saya kena serangan jantung kayaknya ya gitu. Lalu saya mulai diberi makan, dan setelah itu mulai agak bisa berdiri. Lalu barulah saya dibawa ke puskesmas, lalu dicek di EKG kalau nggak salah namanya ya, dan ya baru ketahuan, baru saja kena serangan jantung. Jadi yang mau saya cerita, kalau saudara kita atau teman-teman dekat kita atau siapa yang pun kita kenal, begitu kita tahu mereka kena serangan jantung, yang pertama ya tentu mungkin panik ya, tapi jangan langsung bergerak. Menurut saya harus diedukasi bahwa di cooling down dulu, tenang dulu, baru mungkin ya seperti yang saya alami, yang mungkin dilakukan, jantungnya atau dadanya ditepuk-tepuk, kakinya dikasih respon gitu ya, supaya mulai respon dan istirahat. Posisinya mungkin duduk, kaki direnggangkan sehingga oksigen bisa masuk, mulai terjadi pernafasan dengan baik. Nah, kalau itu yang bisa dilakukan, maka mungkin menurut saya
serangan korban atau pasien yang kena serangan jantung tidak segera meninggal, mungkin ya, tidak segera check out, karena kalau harus begitu kena serangan jantung dibawa ke dokter, mengalami guncangan berat selama perjalanan atau apa, mungkin itu akan, saat itulah mereka akan segera dipanggil Tuhan. Jadi ya, yang pertama saya bersyukur untuk anugerah Tuhan, sampai sekarang sudah 2 tahun ini masih bisa hidup, masih bisa membuat video begini, bersaksi kepada banyak orang. Dan harapan saya yang bisa menonton video ini menghargai hidup. Dan kalaupun ada yang nanti punya kesempatan, atau ya mudah-mudahan jangan ya, keluarga terkena serangan jantung, jangan panik. Nah, ini video saya. Mungkin nanti di video selanjutnya saya akan bercerita tentang proses yang saya alami selama pemulihan atau selama 2 tahun itu. Sekian dulu video saya kali ini. Salam.